ya, nggak bikin konten video. Jadi hari ini kita putuskan untuk bikin video mukbang lagi. Yeay. Hari ini kita nyediain apa, Cih? Kita hari ini mau makan geprek tempe. Tapi kita belum geprek, jadi masih tempe tepung. Ini sambelnya ngulek, fun-fun saudara-saudara. Kayak sambal tempong. Yeay. Sama ada lalapan terong bakar, timun, terus juga ada kerupuk. Ada irisan kacang panjang, pete, dan kemangi dan kol. Ya, terus juga kita nyediain ini teman-teman. Minumannya kita sudah nyediain lohanko supaya biar lebih seger ya. Lohanko dingin. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk, Ceh. Ayo makan bareng yuk. Ini kita goreng tempe. Kita goreng sendiri teman-teman tempenya. Terus ya semuanya kita nyediain sendiri sih. Enak sih. Kita sengaja nggak makan daging-dagingan dulu ya, gengs. Karena alasan kesehatan. Tapi aslinya kita memang suka tempe juga sih. Ya. Ya kan? Apalagi kalau digoreng tepung gini ya. Itu enak banget. Terus sambalnya, Sambalnya enak guys, kayak di warung-warung. pedes nggak sih? Pedes. Kita nggak ngitung ya tadi berapa. Naruh sambal, pokoknya lempar-lempar aja. Udah lama banget kita makan yang pedes-pedes banget gini ya, Pen ya? Terakhir tuh yang waktu kita mukbang pertama kali. Ayo, kalian udah nonton nggak? Yang mukbang kita yang pertama itu. Yang kita juga makan nasi tempong. Tapi itu beli ya. Iya, kita beli. Hari ini kita buat sendiri. Pedes banget, gengs. Ini cabenya banyak sih guys. Tapi kayaknya nggak sepedes kayak yang kita beli nasi tempong itu ya, Ci? Sambelnya. Kalau itu kayaknya kita suapan pertama itu udah Beda jenis langsung sambel ya. lidahnya beda. Kepedesan gitu loh, teman-teman. Terus juga hari ini kita membahas tentang ini guys, perubahan. Nah, di masa-masa pandemi ini pasti juga banyak sekali ya hal-hal yang kita lakuin itu juga akan mengalami perubahan kan. Nah, tapi yang di sini mau dibahas itu bukan perubahan seperti apa sih, maksudnya perubahan kebiasaan kita, perubahan kecil. Nah, kalau kalian gimana? Perubahan apa sih tahun ini yang pengen apa ya? Terus kebiasaan apa gitu loh, kebiasaan kecil apa yang kalian pengen rubah di tahun ini kayak gitu. Nah, kalau itu siapa sih? Kalau aku apa ya, kan? Mungkin kurangin mager ya, guys. Karena pandemi kan kita, kalau aku sih ada WFH, jadi kayak mager juga gitu loh. Mau kurangin mager aja. Jadi kayak lebih melakukan hal yang berguna, yang bermanfaat lah. Membaca buku, atau mungkin olahraga, atau mungkin main-main sama binatang peliharaan. Gitu aja sih, sama berusaha nikmatin waktu. Karena kan sebenarnya kalau di rumah terus juga agak stres kan. Iya, benar. Padahal aku nih introvert gitu loh. Jadi memang sebenarnya suka di rumah. Tapi kalau kelamaan juga bosan lah ya. Segala sesuatu kan seimbang ya, Pen ya. Harus seimbang. Jadi teman-teman yang ekstrovert, kita memahami perasaan kalian. Kalian kakinya gatel pengen jalan-jalan. Karena orang-orang yang introvert aja mereka bosan kok. Apalagi orang-orang yang ekstrovert kan, yang sukanya
keliling, ketemu orang segala macem gitu sih. Ya Benar-benar. semoga ya tercapai ya. Nggak terlalu mager lah gitu. Betul. Kalau kamu apa, Pon? Kalau aku ya sebenarnya sih kalau ini pengennya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berguna juga ya Ci pastinya. Terus abis itu ya pengen, kalau aku pribadi sih pengen ini guys, apa, bangun pagi. Nah itu kebiasaan kecil yang kayaknya jujur aja aku susah banget guys, apalagi dengan posisi sekarang seperti sekarang ini ya, maksudnya kerjanya kita di rumah kayak gitu kan. Jadi kayak kalau kita WFH gitu juga gimana ya, maksudnya mau bangun pagi itu susah gitu loh. Tapi ya untungnya udah cerita 1 minggu ini bangun pagi ya, maksudnya ya lumayan lah, nggak pagi-pagi amat, jam 7 pagi lah udah bangun kayak gitu loh. Itu terus kalau yang lainnya pengen sih kayak olahraga gitu loh teman-teman, itu belum terrealisasi sih. Kalau Cici udah ya olahraga, udah mulai ngelakuin. Udah mulai olahraga dikit-dikit lah. Kalau aku belum sih guys, jadi kayaknya tahun ini pengen banget gitu bisa olahraga gitu loh, sekalipun nggak keluar rumah ya, maksudnya ya by YouTube mungkin ya, kan banyak banget workout atau olahraga di YouTube kayak gitu loh. Jadi paling cuman lakuin itu aja biar kita sehat kayak gitu kan. Terus apalagi kalau kita berdua gini sih kita kan bikin video mukbang kayak gitu, jadi otomatis kita juga perlu banget lah untuk ini apa, olahraga ya. Perlu. Sebenarnya nggak ada video mukbang pun perlu ya, Van ya. Karena kan kita juga udah semakin tahun umur ya semakin bertambah kan. Perlu kok kita semua olahraga. Dan kayak di video kita yang kapan hari, nggak perlu kok guys. Kayak kita langsung olahraga yang berat-berat itu nggak perlu lah. Sesuaiin aja. Dan di YouTube aku olahraga juga di rumah kok, nggak kemana-mana. Demi keamanan kita semua kan. Benar. Dan YouTube tuh banyak banget channel-channel olahraga yang menarik. Kayak aku yang misalnya bosenan sama satu jenis olahraga atau gerakan-gerakan yang kayak monoton setiap hari harus sama, itu aku ketemu banyak channel yang gerakannya mereka tuh bervariasi dan temanya juga ganti-ganti terus gitu loh, jadi nggak bosen. Dan nggak lama-lama kok, cuma 20 menit, 30 menit. Nanti kalau udah terbiasa, awalnya kan ngos-ngosan ya, terus lama-lama kita nambah-nambah sendiri kok, nambah 10 menit lagi, nambah 20 menit lagi. Itu kuat-kuat aja. Awalnya 15 menit aja kayak mau pingsan sih. Tapi itu tadi loh, hal-hal kecil ya Van ya. Kayaknya hal kecil, tapi untuk menjalankan tuh susah di awal. Lama-lama ya mau nggak mau sih guys, mau nggak mau sih kalau aku bilang. Kalau kita mau sehat ya memang harus ada perjuangannya lah. Iya, tapi memang segala semuanya ya teman-teman, apapun itu nggak cuma olahraga doang. Mau entah mau membangun bisnis atau apapun kayak gitu ya, maksudnya olahraga. Kalau misalnya kita mau melakukan perubahan, maksudnya melakukan perubahan itu step awal tuh pasti itu yang susah gitu loh, step awalnya. Tapi ketika kita sudah ngelakuin step awal itu, ya nanti seterusnya itu bakal lebih lebih gampang lah teman-teman kayak gitu. Yang penting step awalnya dulu lakuin kayak gitu. Soalnya kalau nggak ada step awal ya nggak ada perubahan ya Ci. Setuju sih, setuju banget Van. Kalau nggak ada step awal nggak akan jalan-jalan juga. Terus oh ya Ci, aku sempat lihat sih di sosial media gitu kan, ada satu kata-kata itu bilang gini, selama kita mau melakukan perubahan di 21 hari awal tuh, nah nanti setelah 21 hari itu nanti itu akan menjadi kebiasaan kita kayak gitu loh Ci. Aku pernah baca. Iya ya. Aku pernah baca sih Van. Teman-teman yang mau punya niat untuk
jadi lebih baik. Mungkin beda sama kita ya, kayak temen bangun pagi, aku nggak mager. Mungkin kalian mau mulai bisnis baru itu ide yang bagus ya, Hon ya. Iya. Siapa tahu kalian punya ide-ide kreatif untuk mulai bisnis yang baru. Memang di awal susah dan pasti banyak juga kok yang bakal kayak ngeremehin kalian. Tapi balik ya guys, kalau kalian yakin pasti kok kalian bisa. Usaha nggak mengkhianati hasil lah. Benar. Usaha dan doa ya. Kita juga Betul. butuh berkatnya Tuhan soalnya. Iya. Soalnya kalau misalnya kita mau konsisten itu juga perlu kita itu kayak gini loh, apa sih bikin semangat kita itu kayak terus ada gitu loh, Cis, supaya nggak loyo gitu loh. Iya, bener. Jadi kadang ketika ngelakuin kebiasaan kecil itu, maksudnya kebiasaan apapun ya tuh guys, kadang pasti ada saatnya kita itu down ya kan, Jenuh juga ya. jenuh. Nah tapi itu juga tergantung kita juga mesti nge-push diri sendiri gitu loh, supaya jangan sampai ya down sih nggak apa-apa, misalnya kayak jenuh, bosen kayak gitu ya, itu nggak apa-apa sih, tapi ya jangan lama-lama ya teman-teman. Sama ada sih yang usahawan, wirausaha yang menginspirasi kita. Kayak itu loh. Kalian mungkin tahu ya, siapa kan Julio ya? Iya, Julio tuh Julio. nama lengkapnya siapa? Pokoknya taunya namanya Julio lah. Dia dari, nanti kalian bisa cek YouTube channelnya. Semoga tuh juga bisa menjadi masukan yang positif bagi kalian. Dan kita bisa niru semangat kerjanya ya. Dia dari orang yang sederhana, tapi sekarang dia sudah sukses dan orangnya masih muda banget. Dia bisa sukses di bisnis ekspor impor. Betul. Dan barang yang dia kirim ke luar negeri itu barang-barang yang kita tuh nggak perhitungkan ya, Van ya. Barang-barang yang beneran kayak mungkin kita sebagian nganggap sampah, nggak penting, tapi itu ternyata jadi sumber pemasukannya dia bisa menghidupi keluarganya, dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Gitu sih. Ya. Itu perjuangannya, aku sih salut ya, Ven ya. Iya. Karena kalau aku jadi dia, mungkin aku juga nggak sekuat itu gitu loh. Kayak dia bilang, dia jualan, dulu awal dia jualan arang. Itu nyetir di tol. Jam 2, jam 3 katanya apa, sampai halusinasi, lihat naga, kayak gitu-gitu. Tapi dia tetap lakuin. Dia tetap tekun lakuin sampai akhirnya dia berhasil kayak gitu loh. Kita kurang tidur aja besoknya pusing kan. Tapi aku suka sih dengerin cerita yang kayak gitu karena itu cerita nyata ya guys. Orangnya juga masih hidup sampai sekarang. Dan orangnya juga mau membantu komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ini. Mau ngajarin ilmu-ilmunya juga buat kita. Jadi tak pikir anak muda yang menginspirasi ya. Tuh, nah kita pun sebagai anak muda, kita bisa kok punya cara sendiri-sendiri, nggak perlu nyontoh Julio ya. Itu jadi inspirasi, tapi kalau kita tahu talenta kita lain, ya bergeraklah di talenta kalian gitu loh. Betul. Kalian bisa kok simak YouTube-nya Julio, teman-teman. Di situ dia ngajarin banyak hal tentang ekspor impor. Terus abis gitu ngembangin bisnis, ngembangin usaha itu seperti apa. Mungkin di sana kalian bisa mendapatkan inspirasi atau ide-ide kreatif ya dari dia. Mungkin kalian sekarang lagi kayak bergumul ya, mau udah bosan mungkin ikut orang, ikut perusahaan kayak gitu kan. Pengen punya bisnis sendiri. Nah, itu kalian bisa simak dan belajar di lewat YouTube-nya Julio ini tadi, teman-teman. Tapi dia juga ngajarinnya tentang memang lebih ke bisnis sih, maksudnya kayak tentang ekspor impor itu tadi. Mungkin barang-barang yang diekspor itu juga kalian nggak akan ngira, dan itu ada di sekeliling kalian, teman-teman, yang mungkin nggak bermanfaat, nggak kepake, dan itu dibuang, ternyata bisa dijadiin bisnis dan itu bisa diekspor ya, Ci. Dan yang terpenting dia setelah berhasil dia nggak lupa bahwa masih banyak orang yang perlu dibantu.
Itu sih. Jadi teman-teman, aku sih berharapnya kita semua jadi orang yang berhasil ya. Kita jadi orang yang sukses, bukan cuma secara finansial tapi juga secara batin ya. Jadi kayak kalau batinnya kita puas, kita pasti kok kepingin tolong orang, kita pengen bantu orang, kita pengen bagi ilmu yang buat kita sukses tuh apa. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman sekarang ini kan banyak banget ya apa namanya tentang investasi. Kalau kalian lebih senang investasi di mana? Kan ada deposito, reksadana, terus habis itu mungkin saham. Nah kalian sendiri sukanya investasi di mana? Kalau Cici di mana Cici? Pun lupa menyebutkan satu instrumen investasi yang lagi mengarah kripto. Aku sih ini ya, gengs, kepinginnya kripto sama emas. Kalau saham, jujur belum berani beli sih. Jadi kayak kripto sama kayak nabung emas gitu aja sih. Nanti seiring berjalannya waktu kalau kita dapat pengetahuan yang buat kita mantap, investasi itu kan kalian harus percaya ya. Nggak bisa kayak ikut-ikutan orang gitu loh, Van. Iya kan? Kayak orang bilang apa, ada YouTuber bilang apa, kita langsung cepet-cepet. Padahal namanya investasi harus do your own research kayak gitu loh. Jadi kalian harus jangan males untuk menyelidiki investasi yang kalian mau masukin ini, kalian ini maunya apa, kalian harus tahu. Jangan ikut-ikutan orang. Kenapa? Pertama, nanti kalau ternyata lagi turun, kalian nyalain orang itu. Padahal kalau naik, kalian juga menikmati sendiri kan keuntungannya. Kalian nggak bagi sama orang itu kan. Jadi, dan apa ya, ya kita belajar. Inilah, kalau kita merasa itu penting, ya kita pasti berjuang kok. Kita pasti belajar. Dan kayak sekarang, informasi itu kita dapat dengan sangat mudah kok dengan YouTube. Itu salah satunya ya. Masih banyak ada TikTok, ada yang lain. Jadi intinya jangan ini ya guys, jangan males-males untuk research ya. Jadi sebelum kalian memutuskan mau ikut investasi mana, jadi kalian mesti cari dulu info-infonya. Misalnya kalau kalian pengen tentang mau invest di emas misalnya kayak gitu, apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya kalau ikut emas kayak gitu loh. Terus perusahaan mana aja yang menyediakan ini apa investasi emas kayak gitu loh teman-teman. Nah kalau sekarang kan yang lagi booming kan tentang kripto ya Ce ya. Iya. Nah itu kalian juga mesti tahu koin-koin mana aja yang fundamental kayak gitu. Sekalipun nggak bisa dikatakan kripto ini fundamental ya teman-teman, tapi setidaknya ada beberapa koin itu yang memang itu terjamin untuk kedepannya kayak gitu loh. Proyeknya jelas. Terus visi misi perusahaannya apa, fundamental coin itu apa, kita harus tahu. Jadi jangan asal ada YouTuber bilang koin ini bagus kalian beli. Nah terus abis itu untuk melakukan investasi itu juga kalian juga mesti pakai uang dingin ya guys, uang kalian sendiri yang memang uang itu bukan misalnya kedepannya untuk bayar tagihan atau bayar SPP yang buat teman-teman yang masih sekolah kayak gitu ya, itu jangan kayak gitu loh. Karena nanti di saat misalnya kalian ikut dan ternyata lagi turun harganya, nah pasti ya turunnya juga nggak main-main gitu loh guys, maksudnya bisa banyak kan. Nah itu nanti itu yang bikin kalian stres kayak gitu kan. Makanya banyak banget ya Ce kita dengar kayak di berita-berita itu orang-orang yang belum siap untuk terima kenyataan itu, maksudnya ketika harga turun uang mereka habis kayak gitu loh. Nah itu akhirnya ya karena mereka stres kayak gitu, terus akhirnya ya ambil jalan yang salah kayak gitu juga kan. Biaya nikah udah ditabung beberapa tahun terus dipasang buat kripto, itu nggak bijaksana ya.
kayak kita aja bener-bener uang dingin, jadi uang yang kayak sewaktu-waktu hilang nggak akan terasa gitu loh. Sekalipun aku yakin semua orang yang ikut kripto pasti harapannya untung lah ya. Ya kan? Siapa Pasti. sih yang berharap rugi? Kayaknya nggak ada lah. Namanya juga ikut investasi ya, Ci. Iya. Kan itu gunanya, maksudnya uang kita tuh dikembangkan gitu kan teman-teman, supaya jadi lebih banyak kayak gitu loh. Tapi juga jangan pakai itu ya, uang untuk merit teman-teman. Kasihan. Kalau kalian sendiri gimana guys? Ada yang udah ikut kripto, ada yang udah nabung emas. Bisa sharing juga mungkin ke kita ya. Pengalaman kalian gimana? Karena jujur kita baru banget di kripto, di emas. Mau beli saham karena tahun 2021 ini pakar-pakarnya bilang saham kan lagi anjlok kan. Jadi kita sih nggak punya kemampuan untuk baca kedepannya yang bakal naik itu apa. Jadi kita nggak berani beli sih. Gitu. Dan uang dinginnya kita mau bener-bener dimaksimalin. Jadi kita beli kripto pun kita bener-bener belajar yang fundamentalnya bagus, yang proyeknya jelas. Bahkan yang udah dipakai di negara tertentu sebagai mata uang digital, alat transaksi, itu kita berani beli sih. Gitu. Itu pun nggak banyak karena sekali lagi uang dingin. Jangan uang ya kayak tadi teman bilang, uang nikah, uang sekolah, uang beli, uang jatah makan sebulan. Karena kita nggak tahu ya kapan dia naik, kapan dia turun. Dan fluktuatif. Dan sekalipun balik ke tujuan kita investasi ya, kalian mau jadi investor atau mau jadi trader. Karena kalau investasi turun pun sebenarnya kita nggak masalah kok, karena kalau fundamentalnya bagus pasti dia pada waktunya dia akan naik, akan to the moon. Tuh, jadi kita sabar-sabar aja sih tuh. Jadi psikologis juga harus siap ya, ya men ya. Benar. Terus juga kalau misalnya investasi seperti ini guys, kayak kripto gini juga, nah memang sih ada beberapa orang tuh juga yang ikut kripto ini untuk investasi jangka pendek, misalnya kayak mau cuan harian kayak gitu ya, Cek. Nah tapi sebenarnya lebih aman kalau memang kalian itu investasi untuk jangka panjang kalau seperti ini ya guys. Karena apa? Apa ya, kalau misalnya untuk jangka panjang ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin kedepannya atau tahun 2-3 tahun lagi jadi berkembang lebih banyak ya, siapa tahu kan kayak gitu loh. Itu malah lebih menguntungkan teman-teman. Terus juga kalau misalnya yang jangka pendek tadi, ada juga memang orang-orang yang maunya cuannya itu harian kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat ya Cih, kayak tentang kripto untuk harian gitu, Bisa-bisa kayak aja gimana? sih. Ya Bisa-bisa aja sih, heeh. cuman pertama kalian harus bisa baca ini ya. Harus bisa baca ini arahnya kemana. Sama kayak saham, pantenginnya tuh setiap saat gitu loh kalau harian. Sedangkan kita kan punya kegiatan lain, jadi nggak mungkin mantengin setiap saat juga. Dan karena tujuannya investasi ya nggak perlu dipantengin setiap saat juga gitu loh. Iya. Iya kan? Benar. Gitu. Dan aku sih belajar punya goal ya. Jadi kayak aku beli koin tertentu, aku sudah dapat kisaran, misalnya dia setahun lagi atau 2 tahun lagi dia naik jadi berapa. Jadi ada goalnya, nggak cuman kayak beli iseng-iseng terus kayak apa ya, kayak judi-judi gitu. Enggak ya. Semua yang bilang kayak kripto judi, sebelum kalian ngomong ada baiknya juga kalian belajar dulu apa itu kripto kayak gitu loh. Iya. Dan itu adalah kalau bagi aku ya salah satu instrumen investasi yang high risk juga high return tuh. Banyak kok teman-teman info tentang kripto itu di YouTube, kalian bisa Banyak. cari-cari. Bahkan di situ banyak orang-orang juga yang maksudnya membahas tentang kripto. Di situ kalian bisa belajar koin-koin mana yang maksudnya yang bagus kayak gitu kan. Terus kenaikannya seperti apa kayak gitu. Maksudnya banyak lah teman-teman info tentang kripto, kalian tinggal cari aja di YouTube. Itu pasti banyak kok.
Bener. Dan jangan cuma denger satu YouTuber terus langsung terbawa emosi terus langsung beli. Langsung kayak gitu. Jangan lupa diversifikasi ya guys. Jadi jangan cuma investasi di satu hal. Jadi kalian harus bagi-bagi portofolionya juga gitu loh. Guys, kita udah kenyang banget. Jadi kita juga udah ngomong banyak hari ini ya, Van, ya kan? Tentang kebiasaan kecil yang kita mau ubah dan tentang investasi. Semoga apa yang kita omongin hari ini tuh kita bisa sama-sama mengambil hikmahnya. Itu aja sih. Nanti kita berjumpa lagi di YouTube selanjutnya. Dan sehat-sehat ya guys. Kan kamu udah pesen? Pesanku lakukan perubahan itu dari perubahan kecil itu guys, dari satu step awal. Nanti pasti akan tumbuh jadi perubahan yang besar kok. Bener-bener. Oke teman-teman, segitu aja dulu ya video mukbang kita hari ini. Kita sudah kenyang banget. Thank you buat teman-teman, sehat selalu. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, terus tekan tombol loncengnya supaya kalian juga nanti bisa tahu kita buat video mukbang yang terbaru ya, Ce. Iya. Komen juga jangan lupa. Oke, jadi segitu dulu teman-teman. Thank you semua. God bless you. Dadah. Bye.